Halo, bertemu kembali dengan Ibu Nur. Hari ini kita masih ada di materi tentang kawasan Asia Tenggara. Dan pertemuan hari ini kita akan bahas tentang letak negara-negara Asia Tenggara. Kita masih ada di KD 3.1, memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan letak geografis kawasan Asia Tenggara. Yang kedua menjelaskan letak astronomis kawasan Asia Tenggara. Dan tentu saja yang ketiga, menganalisa dampak pengaruh letak tersebut terhadap kehidupan kawasan Asia Tenggara. Kita lanjutkan ke bagian yang lain. Kalian perlu memperhatikan, menyimak video yang linknya sudah tercantum di layar itu. Nanti kalian silahkan klik, kemudian disimak dan diperhatikan. Isi dari video tersebut nanti akan berkaitan dengan materi-materi dan juga beberapa pertanyaan yang ada di slide-slide berikutnya. Seperti misalnya bagian ini. Siapakah negara di Asia Tenggara yang letaknya paling utara, paling selatan, paling barat, dan juga paling timur? Kalian akan menjawab pertanyaan, dan ini bisa kalian tuliskan tentu saja di buku catatan atau buku latihan kalian. Tentang posisi benua dan samudra yang juga menjadi batas wilayah Asia Tenggara. Di sini tercantum timur Asia Tenggara adalah samudra titik-titik. Kemudian yang kedua, titik-titik dari Indonesia adalah Samudra Hindia. Yang ketiga, wilayah Tenggara Indonesia, benuanya titik-titik, dan yang terakhir adalah 11 titik-titik dari Indonesia adalah Samudra Hindia. Silahkan kalian lengkapi terlebih dahulu. Berikutnya, untuk mengingatkan kembali tentang letak geografis, Ibu masih cantumkan di sini bahwa letak geografis adalah letak suatu wilayah atau suatu tempat dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi dan dibandingkan dengan daerah lainnya. Kalian juga bisa menggunakan kata-kata sendiri dengan berpedoman pada pernyataan yang tadi. Nah, setelah nanti kalian amati, berdasarkan bentuk secara geografisnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara biasanya dikelompokkan dalam 4 kelompok sesuai dengan ciri-cirinya. Yang pertama adalah kompak. Nah, kompak ini bentuk wilayahnya hampir seperti lingkaran, misalnya gitu ya. Nah, contohnya adalah negara Kamboja. Lalu yang kedua, sering dikatakan dengan fragmented. Apa yang dimaksud dengan fragmented? Itu adalah berbentuk
kepulauan yang terpisah-pisah oleh laut. Ini misalnya Indonesia, Singapura, dan juga Filipina. Adapun yang ketiga sering disebut dengan cirinya adalah lengung elongated atau berbentuk memanjang. Nah, itu contohnya adalah negara Vietnam. Dan yang terakhir adalah protruded, yaitu bentuknya beragam atau banyak atau kompleks. Nah, gitu ya. Ini contohnya adalah Thailand dan Myanmar. Nah, kalian bisa mengamati nanti dalam peta untuk negara-negara sesuai dengan ciri-ciri yang tadi Ibu sebutkan. Setelah melihat dari peta atau tadi kalian melihat tayangan video, menyimak penjelasannya, apa kesanmu tentang kondisi geografis wilayah Asia Tenggara? Ibu berikan sedikit kesan menurut Ibu ini bahwa wilayah geografis kawasan Asia Tenggara memiliki letak yang sangat strategis dalam kegiatan jalur perdagangan internasional maupun percampuran budaya. Nah, letak ini lebih ke yang positifnya. Nanti kalian bisa mencari juga selain yang tertulis di sini, dampak-dampak positif apa akibat dari letak geografis yang strategis tadi. Namun juga kalian bisa tuliskan di situ, selain memiliki dampak yang positif, dampak-dampak negatifnya juga apa. Supaya kita juga bisa tahu, kalau misalnya ada dampak negatif, ada masalah, tentu kita harus mencari atau menemukan alternatif solusinya. Sebagai bagian dari kalian untuk dapat berpikir kritis, logis, dan juga analitis. Untuk letak astronomis, nah ini mengulang sedikit dari materi kelas 7, kita tahu bahwa letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah atau suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nanti kembali kalian lihat tuh, perhatikan kawasan Asia Tenggara. Nah, posisinya untuk kawasan Asia Tenggara itu letaknya adalah yang paling utara itu di 28 derajat lintang utara, sampai yang paling selatan itu adalah 11 derajat lintang selatan. Sedangkan yang paling barat letaknya adalah 92 derajat bujur timur, dan yang paling timur letaknya adalah 141 derajat bujur timur. Nah, di bagian ini tentu kalian juga ingat bahwa ada 11 LS atau lintang selatan dan 141 bujur timur, itu adalah wilayahnya Indonesia. Nah, dari situ kita bisa buat kesimpulan atau kalian bisa tuliskan nanti ya, bahwa secara garis lintang negara yang paling utara yaitu 28 derajat LU itu adalah negara Myanmar, sedangkan yang paling selatan tadi adalah Indonesia. Wilayah yang paling barat adalah tadi 92 derajat bujur timur itu Myanmar, dan yang paling timur 141 derajat itu adalah wilayah Indonesia. Wow, kita ternyata di sini ya menjadi batas di paling selatan dan juga paling timur dari wilayah Asia. Berdasarkan garis lintang tentu memiliki dampak atau pengaruh. Kalau wilayah lintangnya tadi ada di sekitar Khatulistiwa,
maka sebagian besar negara di Asia Tenggara terletak di wilayah yang beriklim tropis. Namun ada yang paling utara itu beriklim subtropis. Tentu kalian masih ingat tadi ya negaranya adalah Myanmar. Lalu perbedaan ini akan mempengaruhi perbedaan mata pencaharian, budaya, cara berpakaian, makanan, dan berbagai kegiatan yang lainnya. Apa yang sudah kita bahas hari ini, kalian bisa membuat kesimpulan sendiri. Namun Ibu coba membuat kesimpulan sederhana yang nanti kalian juga bisa adopsi atau kalian lengkapi dengan kata-kata kalian sendiri. Kesimpulannya adalah berdasarkan letak geografis, negara Asia Tenggara berada di antara dua benua, tadi Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu berdasarkan letak astronomisnya, sebagian besar wilayah Asia Tenggara beriklim tropis. Namun ada sebagian kecil, khususnya wilayah yang ada di utara tadi, beriklim. Tugas kalian nih, cari dan temukan ciri khas alami dan ciri khas budaya dari setiap negara di kawasan Asia Tenggara. Silahkan kalian manfaatkan berbagai sumber yang ada, mau dari internet, mau buku cetak, mau bertanya dengan siapa, ya. Dan setelah ini kita akan berdiskusi melalui Google Classroom. Jadi kalian siap-siap setelah ini nanti Ibu akan berikan linknya dan kita akan bersama-sama mendiskusikan apa yang ada dalam bahasan hari ini supaya kalian lebih paham lagi.